Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, yang kami hormati dosen pengampu mata kuliah Fisika Radiasi Praktikum Ibu Gina Rihadatul Aisy. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Aska Gilzakia Agustina dengan NIM 4132311990. Dan yang di sebelah kanan saya Suci Aprilia Tuna dengan NIM 4132311191. Serta yang di sebelah kiri saya Gali Cahyo Utomo dengan NIM 4132311192. Di video kali ini, kami akan melakukan percobaan untuk menganalisis koefisien atenuasi bahan dengan simulasi lab. Yuk simak videonya. Berikut adalah tujuan serta alat dan bahan yang dibutuhkan dalam praktikum. Baik, untuk pendahuluannya, instalasi nuklir dan unit radiologi harus memperhatikan proteksi radiasi untuk melindungi pekerja radiasi dan masyarakat umum. Untuk memproteksi diri dari sumber radiasi, maka diterapkan 3 strategi dasar yang dikenal sebagai prinsip proteksi radiasi. Pertama, mengurangi waktu berada di sekitar sumber radiasi, memposisikan diri sejauh mungkin dari sumber radiasi, dan menggunakan perisai radiasi. Proteksi radiasi bertujuan melindungi para pekerja radiasi serta masyarakat umum dari bahaya radiasi yang ditimbulkan akibat penggunaan zat radioaktif dan atau sumber radiasi lainnya. Untuk dasar teorinya, koefisien atenuasi adalah besaran yang menggambarkan seberapa mudah suatu bahan atau medium dapat ditembus oleh seberkas cahaya, suara, partikel, dan energi suatu bahan serap radiasi bergantung pada jenis bahan atau meliputi nomor atom dan densitas, serta energi sinar gamma. Proses atenuasi sinar gamma yang berinteraksi dengan penahan radiasi memiliki fungsi eksponensial sesuai persamaan 1, di mana I sama dengan intensitas paparan setelah melewati penahan. Setelah XI 0 intensitas paparan tanpa penahan, X tebal penahan sama dengan tebal penahan, mu sama dengan koefisien atenuasi bahan penahan. Buka file RedLab dengan cara klik kanan, Run as Administrator, masukkan user login dengan username demo dan password demo, pilih menu Administration, Create Experiment, pilih gamma eksperimen, pilih sumber radiasi yang digunakan yaitu CO60 dan CS137, pilih Next, pilih detektor yang digunakan yaitu Geiger-Müller, pilih Next, pilih komponen yang digunakan yaitu amplifier, HP supplier, aluminium foil, dan counter. Gunakan tombol Ctrl plus klik kiri untuk memilih pilihan yang lebih dari satu. Pilih Next, isi eksperimen name dengan cara eksperimen penentuan efisiensi detektor Geiger-Müller, pilih eksperimen set as text, lalu isi dengan keterangan, pilih Finish. Pilih menu File, select eksperimen, pilih eksperimen Geiger-Müller, lalu klik Select, pilih menu Instrumen, pilih detektor Geiger-Müller dengan cara klik simbol detektor, lalu klik ke lembar kerja, pilih Amplifier dengan cara klik simbol Amplifier, lalu klik ke lembar kerja, pilih Preamplifier dengan cara klik simbol Preamplifier, lalu klik ke lembar kerja, pilih HP Supplier dengan klik simbol HP Supplier, lalu klik ke lembar kerja, pilih Counter dengan cara klik Counter, lalu klik ke lembar kerja, pilih Aluminium Foil dengan cara klik simbol Aluminium Foil, lalu klik ke lembar kerja, pilih menu kabel, pilih HP signal kabel, lalu klik ke port HP in pada detektor, drag ke port HP out pada HP supplier, pilih preamplifier voltage signal kabel, lalu klik ke port voltage amplifier, drag ke port voltage preamplifier, pilih signal kabel, lalu hubungkan ke semua instrumen yang ada sesuai dengan gambar rangkaian. Eksperimen dilakukan dengan menggunakan dua sumber radiasi yang berbeda yaitu CO60 dan CS137. Pengambilan data dilakukan 3 kali untuk setiap sumber data dan waktu. Set jarak sumber radiasi ke detektor sejauh 10 cm. Lakukan pengukuran cacahan radiasi tanpa shielding. Letakkan aluminium foil di antara sumber radiasi ke detektor. Lakukan pengambilan data dengan variasi ketebalan aluminium foil yaitu 5 mm sampai 50 mm. Hitung learn I0 per I untuk setiap variasi data. Plot grafik learn I0 per I terhadap ketebalan aluminium foil. Plot grafik dengan persamaan linear, tampilkan persamaan dan regresinya. Setelah melakukan berbagai percobaan, akhirnya kita mendapatkan hasil pengamatan dengan menggunakan dua sumber radiasi yang berbeda yaitu CO60 dan CS137. Kita mendapatkan data dari hasil pengamatan tersebut. Yang pertama yaitu dengan sumber radioaktif CO60 tanpa shielding dan dengan shielding yang dimulai dengan ketebalan dari 5 mm sampai 50 mm. Lalu setelahnya ada data hasil pengamatan dari sumber radioaktif CS137 dengan tanpa shielding dan dengan shielding dengan variasi yang sama. Setelah itu ada data hasil pengamatan aluminium foil learn I0 per I terhadap densitas suatu bahan, yaitu aluminium foil. Lalu setelah itu dapat dilihat dengan grafik. Grafik ini dibuat dengan format Scatterplot. Jika kita lihat dari
koefisien atenuasi kedua sumber, terlihat bahwa CO60 ini memiliki koefisien atenuasi yang lebih besar dibanding dengan CE137. Hal ini sesuai dengan perbandingan shielding dan koefisien atenuasi bahan yang telah dihasilkan. Jika dilihat dari grafik yang telah dijelaskan sebelumnya, kita dapat menganalisis bahwa semakin tebal shielding yang digunakan, maka semakin kecil pula koefisien atenuasinya. Jika dilihat dari koefisien atenuasi dari kedua sumber, dapat dilihat bahwa CO60 memiliki koefisien atenuasi yang lebih besar dibandingkan CS137. Hal ini sesuai dengan perbandingan ketebalan shielding dan koefisien atenuasi yang dihasilkan, di mana CO60 memiliki energi yang lebih besar dibandingkan CS137. Selanjutnya, dari penelitian yang kita lakukan, kita mendapatkan beberapa faktor yang mempengaruhi koefisien atenuasi. Yang pertama yaitu nomor atom. Semakin besar nomor atom, maka semakin besar pula koefisien atenuasinya. Yang kedua yaitu densitas bahan. Semakin padat suatu bahan, maka semakin banyak atom yang ada dalam volume, sehingga banyak peluang untuk berinteraksi dengan atom-atom tersebut, dan koefisien atenuasinya pun meningkat. Dan yang terakhir yaitu energi. Sumber radiasi yang cenderung memiliki energi yang tinggi memiliki koefisien atenuasi yang lebih rendah. Apabila aluminium dibandingkan dengan bahan penahan lainnya seperti timbal. Timbal atau Pb merupakan bahan penahan yang memiliki nilai HVL yang lebih kecil daripada aluminium. Hal ini menunjukkan bahwa timbal membutuhkan ketebalan yang lebih kecil untuk membuat intensitas radiasi separuh menjadi separuh dari sebelumnya. Keadaan tersebut juga menunjukkan bahwa daya tembus dari timbal lebih besar daripada daya tembus bahan penahan aluminium. Dari hasil praktikum dan analisis yang telah dijelaskan sebelumnya, disimpulkan bahwa semakin besar densitas suatu bahan, maka semakin besar pula koefisien atenuasi yang dihasilkan. Hal ini dikarenakan densitas memiliki hubungan dengan nomor atom dalam suatu zat, yang dimana yang akan membuat terjadinya peluang koefisien atenuasinya lebih besar, dan nomor atom juga dapat menentukan jenis bahan. Disimpulkan juga bahwa bahan penahan timbal lebih efisien digunakan daripada bahan penahan aluminium. Itulah percobaan singkat dari penentuan koefisien atenuasi bahan dengan simulasi red web dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan dalam percobaan atau penelitian, mohon dimaafkan dan terima kasih telah menyaksikan video dari kami. Semoga bermanfaat.